Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis pada Amsal 3 ayat 25 dan 26. Demikian bunyinya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindari kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita hari ini adalah tentang pelajaran tentang berkat dari hikmat. Mungkin di antara kita banyak yang menganggap bahwa hikmat itu adalah sesuatu hal yang diperoleh dari pengetahuan semata. Ternyata hikmat itu lebih condong kepada implikasi. Itu lebih condong kepada tindakan sehari-hari. Sebenarnya apa yang saudara kerjakan dalam hal-hal praktis itu merupakan muatan dari hikmat itu. Bukan sesuatu hal yang dihafalkan dalam rasio saja, tetapi merupakan implementasi dari apa yang saudara pahami, apa yang saudara anut, dan apa yang saudara pikirkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Lihatlah apa yang disampaikan dalam teks kita pada hari ini. Mengapa Amsal ini disampaikan kepada kita supaya kita mempedomaninya. Ada sebuah prinsip yang sangat penting dan ternyata ini akan berdampak dalam diri kita. Sebelum kita membahas tentang ayat harian pada hari ini, dikatakan bahwasanya janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu adalah pesan yang sangat penting. Kasih dan setia jangan pernah meninggalkan engkau. Dan jika kita melihat bahwasanya sebenarnya prinsip dari kasih yang sesungguhnya adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Kasih yang saudara miliki terkadang adalah kasih yang terbagi-bagi. Tetapi kasih yang dimiliki oleh Allah adalah sesuatu hal yang sangat penuh dan solid, dan itu tidak dapat dibantah oleh apapun. Itu mengapa ketika Allah mengasihi saudara sehingga hal itu akan berdampak kepada kehidupan saudara. Bukan berarti ketika kita berkata bahwa jika aku sudah berada di dalam hikmat itu, maka aku akan terhindar dari jerat ini dan lain sebagainya. Jerat yang boleh kita perhatikan adalah
langkah-langkah si jahat itu yang ingin membungkam kita. Dan kita boleh menghadapi realita itu karena kita memiliki hikmat yang daripada atas. Lihat, pernah ada ucapan yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa sebenarnya anak-anak duniawi lebih cerdik daripada anak-anak dari sorga. Mengapa demikian? Karena untuk mewujudkan keinginan mereka, mereka terkadang bermanuver, melakukan pikiran-pikiran yang menurut kita bukanlah sesuatu hal yang harus kita pergunakan, tetapi mereka melakukannya. Bahkan hal-hal yang mereka kerjakan itu berlawanan dari apa yang seharusnya tidak harus dilakukan, tetapi mereka melakukannya. Itulah karena dorongan semangat itu membuat mereka harus tiba kepada tujuan itu. Mereka luar biasa cerdiknya. Itu mengapa satu binatang yang sangat cerdik kita menyebutnya sebagai ular. Tetapi pada akhirnya hal itu dirubah ketika dikatakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sana ada cara bagaimana untuk mudah beradaptasi supaya tidak mudah punah. Inilah hikmat yang sesungguhnya. Kita tidak perlu terkejut dengan apa yang terjadi belakangan ini atau kebinasaan orang-orang fasik. Dan juga ketika kita mendengarkan peperangan dan lain sebagainya. Semua itu memang akan terjadi. Subjektivitas dalam diri manusia itu sangat tinggi. Objektivitas semakin merendah. Akibatnya banyak ketimpangan yang akan terjadi dan mungkin saudara akan terkejut dengan itu semua. Tetapi jika saudara berada dalam hikmat dan tuntunan Allah, saudara akan tahu saudara berada di mana. Posisi saya berada di sini, ini yang akan terjadi dan lain sebagainya. Sehingga jika ini demikian, maka aku harus demikian. Aku harus tarik diri, aku harus begini, harus ke kanan dan lain sebagainya. Siapa yang menuntut kita untuk melakukannya? Tentu jawabannya adalah firman Allah. Firman itulah yang merupakan bijaksana Allah yang tidak dapat dimengerti oleh dunia ini. Bagi mereka, salib Kristus adalah kebodohan, tetapi ternyata itu adalah kekuatan yang menyelamatkan kita. Itu adalah hikmat Allah. Tidak dapat terdeteksi, tetapi memang manusia yang telah dibodohi oleh pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hiduplah senantiasa dalam hikmat itu. Biarlah hikmat Allah itu menuntun saudara dan akan menghindarkan saudara dari jerat yang akan membelenggu saudara. Dan biarlah saudara semakin bersuka cita karena saudara memiliki sandaran yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jawabannya adalah Tuhan yang kita sembah itu di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Engkau telah memberikan kami pijakan untuk dapat melangkah lebih lagi. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Biarlah hikmat-Mu senantiasa hidup dalam diri kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menghindari jerat itu, dan kami boleh menyongsong kehidupan yang sesungguhnya lewat tuntunan yang daripada Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.